bisa mengganas, sumpah panas. Oh, jangan cemas, sumpah panas, jangan lemas. Oh, sumpah panas. Aduh. Oke. Mantap. Oke deh. Oke juga. Joffrey, thank you ya. Siap. Lo makin hari makin canggih main gitarnya. Asik lah petikan gitar lo. Gimana? Biasa metik sih lo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Dan kali ini kita di tempat yang berbeda. Biasanya kan di studio. Nah ini sekarang nggak di studio tapi di sebuah restoran, coffee shop. Ya. Coffee shop yang masih grass, masih baru di Cilegon, ada di kompleks Royal Krakatau Hotel. Namanya ini The Kaibon. Jadi kalau Anda siapapun, nggak usah yang tinggal Cilegon, mau di Banten kayak mau di Jakarta kayak mau di Bandung, jangan lupa kalau datang ke sini ke Cilegon, cari di kompleksnya Royal Krakatau Hotel. Itu ada coffee shop 24 hours, 24 jam. The Kaibon. Namanya The Kaibon. Dulu namanya Banten Bistro, tapi habis dimodifikasi, di apa saya nggak tahu nih. Jadi warnanya jadi luar biasa, suasananya juga asik. Ditambah ada piano. Kalau ada piano nggak mungkin pajangan dong, pasti ada yang main kan, ya kan? Kalau pianonya nggak dimainin ngapain juga di sini? Kira-kira gitu. Nah ini akan menghibur Anda pada saat-saat tertentu yang akan menemani Anda menikmati segala macam hidangan yang ada di The Kaibon. Salah satu pemain piano yang ingin saya tampilkan sebagai narasumber untuk kali ini pemain piano yang kondang di Cilegon atau di Banten. Saya manggilnya sih Cakwo. Saya juga nggak tahu namanya siapa sih kok Cakwo ini ya, ya kan? Cakwo. Ya, siap. Wong Jawa ya. Bapak yang orang Jawa. Kalau ibu orang Jakarta. Ngerti cara Jawa nggak? Sete. Jawa nih, Jawa Serang, Jawa Cilegon paling kayak. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Sami-sami Udah datang di Sofa Panas. Oke. Ini nama benernya siapa sih? Kalau nama benernya Purwo Rubiono. Purwo Rubiono. Namanya Purwo Rubiono. Iya. Kok jadi Cakwo gitu ya? Cakwo, iya, gara-gara di kampus waktu zaman kuliah itu lagi musimnya Cak Nur. Kuliah di mana? Kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri. Pantes temennya Cak Nun, temen. Kalau sekarang Cak Lontong terkenalnya. Iya, salam lemper ya. Ya, salam lemper. Ya, Cak ya. Oke, jadi dulu masa kuliah populer dengan Cakwo. Cak itu. Iya. Cak itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa Timur. Oh, Jawa Timuran. Jadi Cak, ya. artinya bung. Oh, artinya bung. Iya. Cak ini Cak Joffrey, nggak pantas Cak Joffrey. Cak Haryo, pantas tuh. Cak Haryo piye kabare? Ape tenan. Jadi sekarang gitu ya. Malas pakai baju ya sekarang ya. Napas bos. Napas. Panas maksud gua. Oh panas. Ya. Sekali-sekali ganti suasana. Mantap. Kan ganti tempat, ganti suasana. Iya benar. Gitu kan. Paling diedit nih ntar. Oke, Cakwo. Oke. Itu piano ya? Piano. Spesialis piano ya? Iya. Otodidak? Oh iya, Otodidak. Saya itu belajarnya sih keyboard ya, karena cari piano tuh susah. Zaman mulai kuliah aja itu belajar keyboard itu. Kebetulan di kampus itu ada keyboard. Waktu kuliah aja. Iya. Oh sudah gede. Sudah gede belajarnya. Iya, belajar di waktu kecil. Bagaimana mengukir di atas batu, belajar sudah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Jadi kalau kata orang belajar kalau udah gede itu susah.
Tapi ya alhamdulillah bisa saya itu. Itu iseng atau ada yang nyuruh? Iseng, hobi ya. Awalnya iseng. Iseng, Hobi ya? hobi. Tapi Ya, hobi kan belum bisa. kenapa? Waktu itu belum bisa. Belum bisa. Waktu itu kan saya belajar gitar dulu itu waktu SMP itu. Nah kemudian SMA ketemu pianika. Ya Serang Cilegon tuh nyari keyboard tuh susah zaman itu ya. Nah akhirnya ketemu ada keyboard. Nah saya coba terjemahkan dari gitar. Kalau di keyboard kayak gimana nih? Oh kayak begini gitu. Gitu. Akhirnya ya diteruskanlah sampai ke musik jazz. Saya coba ulik gitu. Jadi berapa kalau dihitung dari masa kuliah sampai, tapi itu nggak telat ya? Enggak. Katanya kalau belajar piano dari usia kecil tuh lebih bagus. Iya sih lebih bagusnya dari usia kecil. Jadi Gitar apa gitu ya, lebih. ya memang ada ranknya ya, ada ranknya. Kalau pengen sukses ya memang harus dari kecil. Ya, sebenarnya saya juga sukses, walaupun gak dari kecil ya. Segini mah sukses lah. Yoi. Pokoknya air laut siapa yang ngasinin? Nah, itu dia. Gitu. Kagak ada yang tahu tuh. Jadi Nah. otodidak belajarnya juga telat ya sebetulnya. Telat. Waktu kuliah ya. Mm-mm. Tapi akhirnya jadi profesi ya. Alhamdulillah. Dapat duit ya. Dapat duit dari main piano. Bahkan bukan dari main piano aja. Jadi juri juga. Iya. Juri lomba nyanyi, juri lomba musik dan lain sebagainya. Dari bank, dari komunitas apa gitu. Dari apa kantor-kantor pemerintahan juga. Jadi Anda pernah mikir nggak dulu, Cabo? Sekolahnya apa? Sekarang gue jadi pemain piano gitu. Dulu tuh pernah daftar di IKJ. Nggak diterima, kenapa? Karena nggak bisa baca not balok. Oh gitu. Iya. Oh di KJ sekolah musik. Nggak sempat sekolah. Nggak sempat sekolah. Nggak sempat sekolah, cuma daftar doang. Oh jadi Anda nggak pernah tuh masuk sekolah musik? Nggak pernah. Sekarang usia berapa ya? 53. 53. Iya. Oh, angkatan di Purple nih. Iya. Flower Generation. Ya. Tapi gitu ya. Emang kehidupan tuh aneh ya. Ya, jadi itu karena saya melihat keinginan saya sendiri gitu. Kok larinya ke kesenian gitu, walaupun kuliah di mana gitu ya. Yang penting waktu itu kuliah aja dulu deh. Soal bakat mah nanti juga berkembang sendiri ya. Kebetulan saya ke UIN itu, ada studionya nih. Udahlah daftar gitu. Tapi apa memang bergaulnya komunitasnya seneng musik semua gitu? Iya, bergaulnya di Itulah. teman-teman yang senang musik gitu. Ada motivasi juga ya. Iya. Pengen bisa lah gitu ya. Iya, Soalnya nongkrongnya. kalau nggak dianggap juga sama temen ya. Itu. Lu nggak bisa apa-apa lu sana lu. Nah, itu. Jadi alat musik pertama yang dikuasain apa? Gitar. Lupa. Apa itu? Suling. Suling. SD main suling. Oh kan? iya, suling. Iya. Oh, iya, suling ya? Suling. Ada nggak suling? Itu alat Enggak. musik pertama tuh. Bawa ya. Enggak bawa. Itu recorder namanya ya. Ini sini ada sumpit deh. Sumpit. Ada yang sumpit kalau di restoran. Ya. Nah, ini itu. Jawo. Menarik nih. Belajar musiknya otodidak dan mulainya telat. Itu emang waduh. Ajaib tuh. Saya tuh orangnya penasaran, Bang. Jadi ngedenger musik ini kok kayak begini ya? Kok bisa gitu loh. Terus saya dengerin, terus saya pelajari, terus akhirnya lama-lama bisa gitu dapat gitu. Sampai musik jazz yang paling sulit saya cobain itu. Apa Sampai musik sekarang jazz yang tuh paling nggak bisa-bisa sulit apa? juga. Oh jadi ini Apa yang paling sulit? ini Jesse juga tuh. Iya. Saya coba dengerin terakhir tuh saya coba dengerin Reborn-nya Indra Lesmana. Oh, Reborn ya. Ya. Nah itu kan susah. Selain speed, terus chordnya juga outside dia. Ya, ya. Keluar dari diatonik, keluar dari family chord. Nah Ya. saya coba dengerin, saya coba kaji lagi, akhirnya lama-lama dapet gitu. family chord itu chord yang umum. Jadi keluar yang Keluar dari do re mi fa sol la si do, keluar dari itu gitu. Itu ngulik sendiri ya. Ngulik Kalau sendiri. gitu ini dong bisa juga bawain Aljero dong ya. Aljero, Spain misalnya. Nah kayak spin gitu bisa dong. Itu sering. Oh, sering? Sama grup-grup band tapi ya kalau sendirian rada susah. Ya. Spain. Itu si George Benson punya tuh. Josh Benson, Ya. This Masquerade. Ya. Oke.
Ya kan? itu bawain juga. Kalau bisa ngeband tuh. kita bawain lagu-lagu itu. Kalau sendiri piano nggak bisa. Sendiri bisa. Ya kalau yang Tapi speed agak susah ya? Agak susah. Karena speed ya. Oke, balik ke perjalanan karir Anda sebagai pianis. Iya. Dengan otodidak di usia yang sudah tidak muda, Iya. tapi akhirnya bisa memberikan kehidupan, Iya, alhamdulillah. ya kan? Anda mulai main piano umur berapa? Zaman Waktu kuliah itu usia berapa? 20-an? 21-an. Ya. Sekarang berapa? Sekarang 52. 30 tahun lah udah ya. Iya, 30 tahun. Ada nggak hal-hal yang sangat berkesan dengan profesi Anda sebagai seorang pianis gitu? Anda Iya. Anda akhirnya kagum sama diri sendiri, kan manusia gitu tuh. Iya. Narsis. Iya kan, narsis kan. Semua manusia kan punya gitu kan. Iya. Ih, akhirnya gue ditepukin orang lu. Nah, Akhirnya orang kagum sama gue. Gitu. Iya. Ada kan semua gitu. iya. Nah, itu ada nggak? Ada, itu malah tidak disangka-sangka loh. Jadi ketika orang diiring sama kita, ya, dia orangnya itu terusnya ngomong, beda diiring sama sampean gitu. Kayaknya lebih enak lagi katanya tuh. Itu kadang-kadang begitu, saya sendiri bingung gitu. Oh, berarti gue nih hebat gitu. Padahal gue nggak sekolah nggak apa gitu main musik gitu. Enggak, kalau Anda show gitu ditonton orang, Oh iya, ada nggak yang wow begitu disebut namanya gitu, cawo. ada. Wah, Ada banyak gitu kan. Banyak sering itu di kampus kan Itu saya. perasaan Anda Nah, gimana tuh, Pak? Padahal Anda seorang otodidak, belajar Iya. musik telat. ya itu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk penasaran. Terus aja. Terus belajar semua kekurangan yang saya sandang itu harus saya tutupi dengan belajar terus gitu. Termasuk belajar not balok, belajar Anda teori. berpikirnya apa? Ini Anda berpikir kan begini. Mm-mm. Gua sekolahnya apa, gua pengennya jadi apa. Kalau tau gua main piano sekarang ditepokin orang, gua dapet duit, gua ngimpi apa ya? Iya, Contoh, aneh. ini ada apa? Saya mau nanya soal pencapaian tertinggi seorang musisi itu apa? Karena musisi itu kan bisa bermain musik ya. Iya. Tapi ada yang kepada audiens, ada yang kepada diri sendiri dan banyak profesi musisi. Ada yang di backstage, ada Iya, yang di iya, bagian rekaman, ada yang menjadi artis. Iya. Kemerdekaan seorang musisi itu di mana? Kemerdekaan ya. Kalau kita berbicara kemerdekaan bermusik, terutama karena saya sebagai performer, Oh, performer. ya performer, saya merasa merdeka itu bermain jazz. Oh, jazz justru. Iya, karena di situ jazz itu berimprovisasi. Ya, dia habiskan satu lagu, kemudian improvisasi, memainkan lagu itu secara berbeda. Nah, di situ merasa kemerdekaan bermain ini musik. bagus nih. Ini supaya penonton tahu nih. Apa tuh? Iya. Saya kan atlet. Hmm. Jadi waktu saya di Amerika, Ya. saya main basket, diajarin teori begini nih. Ya. Bertahan begini, nyerang gini. Terus begitu saya tanya sama pelatih saya, kalau buntu gimana? Hmm. Buntu Segala macam teori dipakai tapi buntu. Iya. Kayak nggak bisa nembak, nggak bisa masuk. Kamu tahu musik jazz? Ah, Pakai nalar kamu yang paling tinggi, ya. serap semua teori kamu yang ada. Sekarang gunakan nalar kamu buat improvisasi. Ya, pemberontakan. Dengan cara kamu bisa bikin poin. Ya, betul. Itu yang nggak ada di buku. Ya. Yang di buku itu kan teori semua, hanya Iya. mengantar aja. Betul. Selebihnya terserah Anda. Iya. Belajarlah musik jazz, dengerin musik jazz. Gitu. Iya. Itu pelatih basket tuh ngomong begitu loh. Kan bener, jadi improvisasi kan. Iya, betul. Iya. Ya, Keren. Wah, keren. Makasih. Mantap. Ini improvisasinya gila kalau ini. Ini improvisasi mulu. Ini gitaris dan penyanyi kalau saya lihat di medsos improv terus. Oh, bagus itu. Sampai saya nggak bisa tebak lagu apa sih dia gitu loh. Dia kayaknya bikin ngarang lagu semaunya aja deh. Oh nggak tahu improvisasi. Iya, bagus berarti improv itu Ada berarti yang bilang nalarnya jalan ya. Cato, ada yang bilang jazz itu akarnya dari luar ya, dari Iya. New Orleans atau Ya, New Orleans. dari mana sih sebenarnya jazz itu? Apa kita bisa katakan jazz Indonesia atau Indonesian jazz? Ya, jazz Indonesia itu Kan luas tuh. sudah ada Luas ya. wacananya sebenarnya ya. Ya. Dia harus ada unsur tradisionalnya. Ternyata Iya. menggabungkan pentatonik dan diatonik. Iya, betul. Bahkan di musik blues sendiri dia pentatonik.
ada unsur pentatoniknya ketika kita mempelajari tentang musik blues. Dan blues itu adalah ibunya dari musik jazz ya. Blues dulu baru jazz ya. Oh, blues dulu baru jazz. Blues dulu baru jazz. Nah, di situ ada unsur pentatonik, dan ketika kita ke Indonesia atau ke Asia lah, itu pentatoniknya sangat kental, baik itu di Indonesia, di China, di mana India, Afrika juga pentatonik ya. Saya juga baru sadar belakangan kalau slag itu ternyata blues. Dia musik Oh, iya. dengan rasa kan, betul ya? Betul, betul. Musik dengan rasa. Ya. Jadi Ya. kayak Rolling Stone ya, kalau kita bicara Rolling Stone gitu. Blues banget. Blues banget Blues gitu. banget. Secara teknikal, gila melesetnya banyak, tapi kok cakep gitu. Iya. Kalau kamu apa? Blues, Jofri? Blues apa? Rock. Blues. Kalau dia semau dia nih. Blusukan ya, bener. Blusukan. Dia Yang musisi penting aliran padat. blusukan. penting cair. Yang penting cair, bener. Benar bos. Untuk cair harus blusukan. Iya. Betul. Sekarang lagi model gitu. Iya. Siapa yang bisa blusukan cair aja. Iya. Nah, Iya. maksud lo apa nih? Pikirnya sendiri gitu. Cak, bagaimana sih seorang musisi menemukan jati dirinya? Ada yang bilang bahwa berproses membuat musik itu tidak bisa mesti dibuat-buat keren gitu. Karena itu adalah rasa. Betul. Jadi sebenarnya definisi pencapaian seorang musisi membuat lagu itu apa sebenarnya? Dia karya ya, membuat karya yang Jatuhnya karya. berbeda ya dengan yang lain, dengan yang sudah ada dan baru. Itu pencapaian. Sebenarnya bukan cuma musisi ya, semua seniman dia harus berkarya yang berbeda. Iya. Dan karya itu dipersembahkan kepada masyarakat. Dan itu butuh proses sih memang ya. Dia harus mencari fundamennya. Apa yang mau dia bangun dari musik atau dari karya yang dia buat ini. Misalnya di tahun 2012 saya membuat lagu yang berjudul Pitik Tulak Pitik Tukung. Nah, Pitik Tulak Pitik Tukung ini kan sebenarnya lagu permainan atau jampe-jampe atau jangjawokan kalau bahasa sininya. Jangjawokan itu semacam doa tapi berbahasa Jawa. Nah, saya coba bikinin lagunya jadi nyanyi gitu loh. Dibikin musiknya supaya karakteristik orang Banten itu ada gitu loh. Oke, jadi mencoba menggali budaya, kearifan lokal. Ya, kearifan. Oke. Jadi saya gini nih, saya potong nih, sorry. Ya, Saya tertarik tuh dengan penjelasan Anda soal proses. proses berkarya. Dalam segala hal itu perlu proses, Betul. ya kan? Dan proses itu menyakitkan. Betul. Ada yang bilang penderitaan, Betul. kan? Ada yang bilang Berdarah-darah. proses itu berdarah-darah, Ya. ya kan? Macam-macam lah dengan Ya. istilah-istilah yang ekstrim kan. Betul. Saya mengiyakan, saya setuju. Betul. Ya. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan proses itu mengasihkan. Ya. Proses itu harus dinikmati, gitu. Ya. Ya kan? Itu yang alirnya udah tinggi. Enggak, kalau saya sih kalau yang karena yang ngomong begitu bapaknya orang kaya ya saya iyain aja. Ya terang aja bapak lu berduit. Iya. Lu proses lu nikmatin. Iya. Ya kan? Iya. Tapi originalitas kan didapat dari orang-orang yang nggak punya apa-apa. Kan? Betul. Betul. Ya kan? Iya. Itu yang namanya produk dari situ kan. Brand Iya. itu dari situ munculnya. Iya. Bukan dari orang berduit kan. Iya, betul. Orang berduit kan dibeli Iya. semuanya. Ya. Jadi tanda kutip diragukan originalitasnya. Originalitas karyanya. Diragukan kemegahan karyanya. Ya kan? Iya, betul. Ya studio dia punya sendiri, bapaknya bayarin, Nah. alat canggih, rekaman enak, alatnya canggih, Iya. modalin semua. Iya. Nah kalau yang kayak begini-begini banyak juga yang lain kayak Jofri segala macam dari, nah itu yang Iya. proses yang kayak begitu tuh yang harus dirasakan oleh Iya. banyak orang muda di Indonesia dalam segala hal kan. Iya, betul. Pada akhirnya ada sih. Ini ada sebuah statement yang saya suka ya dari musisi. Musisi itu membuat musik buat siapa? Pertanyaannya. Iya. Musisi itu membuat musik buat siapa? Kalau saya sih ya buat semua. Buat semua. Iya. Kalau saya buat saya dulu baru buat nonton. Saya harus suka dulu. Iya. Jujur Sama dulu. aja sama aja saya nyanyi buat siapa gitu ya. Iya buat kita buat diri sendiri Saya dulu. nyanyi kan buat diri sendiri dulu kan. Iya. Gue perasaannya enak, mantep nih, ya kan? Gue mau sharing energinya. Nanti di sharing nih gimana nih? Tapi kalau di sharing orang-orang, lu nggak pantas nyanyi lagu gitu gimana? Ya itu penilaian. Ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih notasi yang salah atau note yang salah
Not yang salah. Salah itu, nih, salah nih, nggak enak nih gitu. Ada. Ada nggak sih? Ada ya. Ada. Iya, ada. Bukannya not itu sebenarnya sudah ada dan tidak pernah salah. Yang Iya. salah adalah memadukannya. Betul itu. Ya kan? Yang salah itu memadukannya ketika kita main misalnya pentatonik, tiba-tiba ada yang bukan keluarga itu misalnya. Oh jadi begini, oh ini jadinya diatonik dong, nggak enak. Nah, jadi seperti atau kita main diatonik, tiba-tiba outside atau keluar, oh jadi ngejazz. Jadi kadang-kadang saya kalau mainin not salah, oh ngejazz ini mah, gitu aja. Gitu ya. Improvisasi ini mah. Dibuat enak aja ya. Dibuat enak aja. Itulah kelebihannya seniman tuh. Bisa ngeles. Seniman tuh punya banyak pelarian. Iya kan? Iya, iya. Seniman itu adalah wakil Tuhan. Karena ini Karena membuat gini, keindahan. olahragawan juga seniman. Ya. Kayak saya gini seniman juga. Seniman di lapangan. Ya. Perlu kepuasan batin. Entertainer di lapangan. Entertainer di Betul. lapangan. Menghibur. Semakin banyak orang tepukin saya berhasil. Ya. Tapi semakin banyak orang pulang, gue sedih juga kan. Kira-kira gitu kan? Iya betul. Mas, minum dulu mas. Oke, kita minum dulu dan jangan lupa Kita ngobrol makin asik untuk nih. orang Banten, orang Serang, Cilegon silahkan mampir ke The Kaibon. The Kaibon ya, nanti ada live musiknya juga. Enggak, ini ngomong-ngomong, main di sini juga, Cawok. Waktu launching saya main. Main. Ya, launching. Nanti mungkin ada reguler, akan ada pembicaraan lagi. Musisi dari zaman analog nih Iya. ke digital. Iya. Apa bedanya analog dan digital? Aduh. Kalau dulu ngeband kan? Waduh, lebih gampang digital kita kalau ngulik ya. Oh, Kalau gitu. bahasa kita ngulik ya. Itu zaman sekarang ya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu itu kita nyari kaset susah. Untuk Cilegon ya, saya kan dulu tinggal di Merak. Untuk nyari kaset itu Jadi saya positif ya dengan era yang positif sekarang ini banget, dengan digitalisasi. Positif banget, ya. Oke. Walaupun pembajakan makin gampang juga. Iya. Positif, Heeh. tapi tidak ada garansi. Ya. Iya. Jangan lupa, zaman sekarang itu modern, positif, tapi tidak bergaransi. Kalau era-era masa lalu, pasti punya garansi. Karena humannya masih banyak, human touch-nya masih Iya. banyak ya. Ya. Kalau sekarang gimana ya? Tapi positif nggak menanggapi Tahu kemudahan nggak? itu? Saya Yang ngomong positif. gitu siapa? Siapa? Hah? Aljero. Aljero. Aljero bicara begitu. Heeh. Ada dua musisi, yang satu positif, tapi tidak bergaransi, tidak bisa diberikan garansi. Ya. Tapi kalau seperti saya, dia sebut Elvis Presley, apa segala macam, itu mereka punya garansi. Ribuan tahun nggak bakal hilang. Ya. Ya. Ya karena human ya. Bagaimana dengan Karena sebuah proses yang luar biasa gitu. Nggak ada alat. apa Nggak sih? modern, alatnya nggak modern. Apakah artificial intelligence menjadi apa tantangan buat musisi sekarang ini, apalagi untuk usia? Ya pasti ya, pasti. Cuman memang saya belum pernah mencoba artificial intelligence itu untuk memproduksi musik ya. Tapi pasti ada kelemahannya Pasti ya. karena manusia itu ya human. Humannya ini loh yang tidak tersentuh. Kita Yang nggak bisa custom ya. ditukar dengan Rasa mesin. custom Iya. banget. Nggak bisa Rasa. ditukar dengan mesin. Betul. Rasa. Nggak bisa Dari ditukar sama mesin. Rasa dari Ya manusia kan? itu betul. Di semua hal begitu. Betul. Ya kalau yang udah mulai ngandelin mesin, ya segitu aja. Kita udah tahu lah range waktunya berapa lama gitu. Iya. Nggak ada daya tahan dia, nggak Iya. punya stamina. Iya. Bener sih Aljoro bilang itu akhirnya gue akuin Ya, bener. tetangga saya dia ya. Tetangga saya teman ngopi. Oh, yang mana nih? Aljero. Aljero sebelah kiri Bekasi. Iya. Oke, balik ke Cawo. Oke. Kegiatan Anda di Cilegon ngapain? Atau di Banten lah? Ya, di Serang itu ya berkesenian ya. Tahun 2019 saya buat komunitas namanya Komunitas Jazz Banten. Kemudian mundur lagi tahun 2012 saya produksi konser Gotun yang menampilkan lagu-lagu daerah Banten dikolaborasikan dengan musik tradisional dan musik modern. Kemudian tahun 2011 saya menulis buku tentang misteri Pelok dan Selendro. Itu
musik tradisional di Banten. Saya berbicara tentang musik tradisional di Banten waktu itu diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Oke. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 jadi pengurus Dewan Kesenian Banten di bagian komite musik. Dan sekarang ya hanya tinggal ngajar dan kesana kemari, kadang-kadang jadi juri gitu. Jadi sekarang kegiatannya ngajar, jadi juri sama main musik Main sendiri. musik, ya itu. Dan semuanya berpenghasilan ya. Alhamdulillah berpenghasilan semua. Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa. Pak tadi ngomong soal musik pelok dan selendro ya. Itu ada insur magisnya nggak sih? Bener nggak sih? Kan katanya nih musik tradisional itu magis, Iya. berhubungan dengan sebuah upacara, penghormatan kepada Iya. bumi, kepada ya coba gimana tuh? Penelusurannya gimana sih? Jadi begini, kalau menurut saya setelah saya teliti, bukan cuma pelok selendro aja, musik jazz juga mistis. Ya. Karena Karena- mereka mengirimkan gelombang ya. Iya, Ah. karena saya pernah main musik jazz dan ada orang nyanyi. Ketika saya main begini, kemudian begitu di podcast, kemudian lihat hasilnya kok ada suara begini gitu loh. Saya tidak memainkan nada yang itu, tetapi memang di kaset mainkan itu. Itu ada. Artinya ada unsur magis juga. Oke. Gitu ya? Itu di musik jazz saya pernah bawakan musik lagu apa? Aduh lupa saya judul lagunya itu. Seperti itu. Penasaran saya pengen kolaborasi nih. Penasaran. saya. Siap. Nah, kemudian kalau di musik tradisional itu sudah pasti, apalagi yang berbentuk logam. Logam. Itu ada daya magisnya. Ada, ya, Oke. karena unsur logam itu dengan unsur astral itu sangat dekat secara molekuler. Ya. Oh iya, pantas. Karena gini, kalau saya pulang ke Jawa, Mineral ya. Iya, mineralnya. kalau saya pulang ke Jawa, ke Solo sana, apalagi di Solo ya, Hmm. itu alat musik kalau taruh sembarangan dimarahin loh. Iya, betul. Yang saya marah. Iya, apalagi dilengkahin itu. Kamu tuh Ya, suka taruh yang bener loh. Aduh. suka bunyi sendiri. Ngaco kamu tuh kayak. Iya. Saya bilang loh, kenapa ya? Iya. Udah deh, banyak tanya, ntar kamu Iya. tahu sendiri. Iya. Nanti kalau Iya. saya ceritain nggak bisa tidur kamu gitu. Iya. Iya. Itu yang saya ngomong begitu. Iya, betul. Tahu deh. Iya. Tapi benar bunyi sendiri. Bunyi sendiri. Karena di keraton itu sign tuh muncul dengan magis. Betul. Artinya Setuju, saya setuju. gamelan bunyi sendiri. Cari yang main nggak ada dan semua orang denger. Bingung Iya. nggak? Pernah nggak itu di riset atau masuk dalam riset tadi tulisan buku pengalaman nggak itu bisa. astral itu? Kalau diterbitkan jadi buku nggak bisa karena itu masuknya ke pseudoscience. Pseudo. Pseudoscience. Ya, pseudoscience. Jadi tidak ilmiah. Tidak Dianggapnya ilmiah, tidak jadi. ilmiah. Oh. Walaupun fenomenanya ada, kayak kita Iya, debus ya. Apa segala macam. Dan itu juga terjadi di luar ya. Terjadi Seperti di luar. Paganini. Iya. Pemain biola itu. Iya. Kita bisa tersihir dan sampai thrill. Itu betul. magis. Itu magis dan Energi. itu tidak ilmiah dianggapnya. Iya. Menurut kalangan ilmiah. Iya. Tapi apakah sudah ada penelitian tentang Banyak. frekuensi atau gelombang tertentu yang dapat mempengaruhi subconscious Iya, tidak? subconsciousness, ya. Sudah Bentar, ada. ada telepon nih. Halo? Oh, udah ada yang angkat ya. Oke, lanjutkan. Saya lagi sibuk ya, tolong. Dengan musik bisa membuat jadi pemarah, dengan musik bisa menjadi penyayang, musik Iya. bisa menjadi lembut, Iya. ya. Ada Dan itu ada studinya. sudah ada Ada. studinya. Itu berbicara tentang frekuensi berarti ya. Oke. Ya, mereka juga berpedoman pada Tesla ya, hukum Tesla ya, frekuensi, vibrasi dan energi dan pengaruhnya terhadap manusia, gelombang otak manusia, di mana mereka sudah mentala gelombang otak manusia itu di antara 7,8 Hz. Dan itu bisa disetting di dalam equalizer atau bisa nggak? Bisa. Jadi kita mau bikin lagu nih, main di gelombang itu gitu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Cuman dia nggak kedengeran kalau gelombang segitu. Iya, iya. 7,8 Hz itu. Ada lagi yang unik nih. Ini soal instrumen musik. Ya. Ada teman baik saya. Mungkin kenal namanya Setiawan Jodi. Oh ya. Tahu kan? Dia kan punya gitar souvenir dari rockers tuh si siapa? Stevie Vai. Stevie Vai. Siapa namanya? Stevie Vai. Gitarnya. Tapi itu gitar nggak pernah dipakai, dipajang aja di rumahnya. Itu namanya Satu saat dia mau show dong, Kantata Takwa kan mau show, mau latihan kan. Saya bilang, Mas, gitar tuh pakai,
Gak wani aku gitu. Hah? Kok gak berani? Saya kan udah kasih lo. Ya dipajang aja gitu. Koleksi saya. Kalau orang ngateng nih, saya dapat gitar dari rockers dunia nih. Iya, itu gitarnya Stewan Jody itu namanya jenisnya Jam, Ibanez Jam. Tapi dia gak pernah pakai. Karena dia pernah mau coba pakai. Kebayang yang ngasih. Ditaruh lagi. Kebayang apa? Kebayang yang ngasih. Oh. Dia Kayak kebayangnya. gua nih nggak ada apa-apanya, taruh lah. Jangan gua Ya. jadi beban nih pakai gitar ini. Ada perasaan gitu dia. Ya, betul. Akhirnya jadi pajangan. Itu kok bisa begitu ya? Itu apa ya? Dia ada semacam energi apa namanya ya? Psikologis ya. Kondisi psikologis dia ya karena dia teringat pada orangnya, dia lebih hebat, lebih besar, namanya lebih besar dari dia sendiri, dia kagum. Dia menghargai Nggak saja. pede jadi dia. Nggak pede, ya. Padahal orang masih hidup loh. Kecuali kalau orangnya udah meninggal lain ya. Iya. Dia kebayang. Ini orang masih hidup loh. Ya, itu sugesti ya. Sugesti. Kalau menurut saya itu sugesti. Dia menghormati, menghormati. Tapi Ya. ada tuh ya hal begitu muncul ya di kalangan musisi ya. Ada di musisi tradisional juga ada itu. Gitu ya. Ya, Kekaguman ya. ya dia dikasih kecapi tapi nggak pernah dia mainin, nggak berani. Sama ada juga gitu ya? ada kasus kayak gitu. Ya halo. Oh, tolong angkat dulu deh. Tapi kalau memang saya perhatikan dari beberapa musisi ya bahwa vibrasi atau cara bermain dia memang tidak umum dan itu membuat ini orang bukan dari bumi atau dari planet lain barangkali. Ada asumsi-asumsi seperti itu karena memang Nah sekarang kalau suara-suara yang aneh. ada musisi main instrumen, memainkan instrumen entah gitar entah piano gini, dia niru. Tapi alat-alat dia, tapi dia niru. Dia kagum sama siapa dia niru abis lah. Iya. Ya impersonator jatuhnya. Ya itu nggak apa ya, Nggak apa-apa. nggak ada beban dia. Ya. Iya. Bukannya beban juga. Cover. Kalau misalnya dia niru tapi dia ngaco gitu, Ya pemain kafe itu kan membawakan lagu orang. Cover. Nggak masalah sih. Mengcover. gimana coba nih, Jov? Ya, selama duduk di alurnya sih nggak masalah sih. Lo juga niru gitu? Ada lo punya idola siapa gitu? Paling cuman bagian awal gitu, selebihnya improv. Gitu, nggak ada beban tuh. Enggak. Karena punya ciri, Iya. kita harus bikin ciri sendiri Harus juga. dinikmati memang. Ada karakter sendiri ya. Nah, minimal kita harus punya cara sendiri. Enggak. Kalau job sendiri lebih ke Seorang musisi ada nggak sih tekanan? Karakter sendiri. Gue harus keren, gue harus beda. Tekanan Ada. dari diri sendiri atau dari publik. Bos. Gue tidak boleh kelihatan Bos, jelek. itu manusia bos, manusiawi itu. Ya. Manusiawi. Olahragawan juga gitu. Oh, Gue pengen main keren. gue harus bertahan nih, gue harus tetap bagus nih. Gitu. Gue harus pakai sepatu ini nih ntar kalau final. Nah, gitu, Oh, Pak. oke. Ada tuh kayak gitu-gitu. Ada ya? Iya kan? Musisi Manusiawi. juga gitu. Iya, iya. Musisi Ada gitu. Itu manusiawi banget. Gue sempat ngobrol dengan band senior gitu ya. Ada satu percakapan di antara mereka bilang gini. Aduh gimana nih anak sekarang nih udah mainnya begini. Kita harus turunin ego nih. Kita harus coba keren lah jadi kayak bobo Korea gitu. Gue bilang untuk band sebesar itu apakah kayaknya nggak pantas deh dia ngomong gitu. Lu main-main aja gitu kan. Lu udah dewa gitu, udah bagus gitu kan. Kenapa dia harus ketakutan tidak kekinian gitu. Iya. Nah itu sudah stressing buat gue udah dia nggak jujur nih mainnya. Ya itu apa ya? Dia udah keluar dari rel, dia urusan apa ya? Nggak pede jadinya. Nggak pede ya? Nggak pede. Kalau menurut saya dia nggak pede. Udah aja dia di jalurnya, dia bikin karya-karya baru, walaupun ada orang yang bilang mereka itu udah nggak bisa bikin karya baru, udah yang lama aja dipopulerkan lagi. Nah, Cawo, saya yakin pianis juga pernah merasakan ini situasi yang dialami oleh semua orang, apalagi musisi. Ya. Gini, ada orang komentar begini, Mas Ari, lo bawa artis asing aja deh. Kenapa? Kan band-band gini di sini juga banyak, saya bilang. Top 40 gini banyak sini. Aduh, susah, mainnya jago, tapi suruh sendiri, katanya. Kita nggak diladenin nih, kita duduk di kafe, di restoran gitu, Ya. nggak ada audience kontaknya, katanya. Ya. Ada talkative-nya ya. Entertain itu. Maksudnya entertaining. entertainnya. Entertaining, yang Tidak ada entertaining. entertainnya, dia asik sendiri. Apa masalah yang terjadi dengan orang-orang Indonesia atau musik Indonesia kok nggak bisa naik ke level itu ya, as entertainer gitu? Kenapa tuh? Ada bagian-bagiannya, Bang. Kalau saya sebenarnya ada.
Ada yang di bagian entertainer, ada di bagian karya. Jadi kalau di seni rupa tuh ada yang namanya seni murni, ada yang namanya seni seni pakai. Seni yang bisa dipakai, karya seni yang bisa dipakai, dan seni murni itu karya seni yang hanya bisa dinikmati seninya doang. Kayak lukisan, nggak bisa dipakai apa-apa kecuali dinikmati, diliatin. Ya. Nah begitu juga musik jazz, ya dinikmati aja bagi yang suka. Kalau yang nggak suka ya mungkin mereka merasa dicuekin gitu. Ya. Nah begitu juga musik-musik tertentu, misalnya mungkin nggak ketemu antara musisi dengan audiensnya misalnya suka blues, musisinya mainin lagu-lagu daerah misalnya dangdut atau apa misalnya, nggak ketemu. Nah, Ya saya banding ini yang paling saya ingat tuh gini. George Benson, waktu itu alternate-nya Ireng Maulana, almarhum, sama keyboard Maulana Kakade. ya. Dengan lagu yang sama, lagunya sama. Ireng Maulana sama keyboard, nggak ditepokin orang ya biasa aja. Ya. Tapi si George Benson sebelum main, orang disuruh tepuk tangan sama dia. You can do this. Clap your hand. Ikutin. Frek. Yeah. Oke, more. Yeah. Begitu kenceng masuk dia. Den. Yeah. Nah, ini kan entertainer banget deh. Ya memang mungkin ada kelas khusus yang mengajarkan mata kuliah yang mengajarkan komunikasi. Maksud gua udah banyak hal terjadi masa itu ya. Akhirnya ada kesimpulan begini. Musisi Indonesia itu bukan entertainer. Makanya semua musisi Filipina saat itu yang bagus-bagus juga ngomong begitu. Itu termasuk si Mama Hit bersaudara tuh ngomong. Yeah. Indonesia di mana kan bukan entertainer, dia mesti belajar sama Filipina kalau jadi entertainer. Sampai digituin gitu loh. Yeah. Termasuk para pemain piano di Filipina tuh. Mas cowok tahu lah. Itu gila, dia belum duduk udah penonton tepuk tangan. Ya. Keren banget gitu loh. Padahal main piano. Ya kan? Nah ini ya, kenapa ya? Ada kelemahan apa ya di nggak pede atau gimana ya? Iya, karya. Harus bikin karya. Orang Indonesia itu harus bikin karya yang yang bagus, yang menginternasional. Kalau saya bilang sih, pengalaman saya mengatakan karena kita kelemahan dalam bahasa. Karena nggak bisa bahasa Inggris, nyampeinnya gimana nih gue gitu. Ada juga yang bilang generasi dulu tidak diajarkan bicara di depan kelas sehingga percaya dirinya tidak terpupuk. Kalau musisi sekarang muda-muda udah beda. Beda ya? Beda. Cuma kan bosen dengarnya, siapa yang mau digoyang? Semuanya begitu. Sama yang mau digoyang emang nggak ada bahasa lain nih. Sekarang ya Pak ya, udah gak ada bedanya dalam luar negeri ya. Iya, sekarang udah oke. Udah luar Anak-anak biasa. band sekarang udah Dengan entertain sosial bagus media ya. ini. Udah bagus, udah. Nggak ada batasan bangsa negara lagi udah. Iya. Sekarang tinggal lu main, Iya. lu suka, udah Iya. selesai. Gitu ya. Aduh, saya diganggu telepon terus nih. Tolong angkat dulu deh. Aduh. Gitu. Kacau sekarang gini. Selain Anda main rutin 2 kali seminggu di kafe ya, Iya. Anda juga punya band kan? Iya. Bandnya tuh jazz. Apa top 40? Top 40. Yang jazz juga ada, tergantung permintaan. Oh lain orang lain? Iya, lain orang lagi. Lain orang. Nah pertanyaan saya, Ya. sebagai pemain band, Ya. sebagai pemain musik ya yang di band tuh, genre musik apa yang paling mengasihkan untuk Cak Wo? Jazz. Jazz ya? Jazz. Jadi Anda seorang Jesse dong kalau gitu. Iya. Mudah-mudahan. Walaupun otodidak. Lo gitu bisa ya. jazz? Nggak pintar. Tapi basicnya bisa? Bisa, semua orang bisa. Bisa ya? Semua orang bisa. Cuma belum belajar aja. Gua nggak dapet, gua bisa mendengarkan tapi gua nggak bisa main. Gitu ya? Gua rock Soalnya banyak. kalau jazz itu chordnya itu emang agak sedikit Aneh. keluar dari jalur yang Iya. Berat ya? Iya. Ya menyenangkan kalau bagi yang mengerti teknikalnya menyenangkan bermain jazz itu. Iya. Banyak orang tidak bisa bermain jazz Karena karena jazz sendiri itu macam-macam sih. Ada Oh, iya. ada swing, ada Iya. ada fusion. jazz rock, ada macam-macam kan? Classic Macam jazz. ada R&B. Ada classic jazz. Iya, Ya kalau di Amerika tuh, Bebop, waduh, banyak. jazznya udah ngeri deh.
Iya. Ngeri memang di sana. The original ya, the original. Di sana. The original tuh ngeri banget gitu loh. Iya, iya. Grassroots di sana. Aduh batuk nih. Iya, Gara-gara di sana. jazz nih. Pusatnya di sana. Minum dulu. lagi. Aduh mas, minum mas. Kalau Kalau- bicara kiblat, ya kita mau ngelawan jazz ya nggak bisa dong. Mestinya kita memajukan musik tradisional tadi. Iya. Ya, secara apa namanya ya? Secara idealisme apa namanya? Kebangsaan, ya musik tradisional. Pada akhirnya Gilang Ramadan pun juga kembali ke akar. Iya. Bermain musik sawah dia kan. Betul. Karena dia sudah merasa, aduh, sampai kemanapun kita mengejar musik. Iya. Ya kiblatnya di sana. Kalau mau kita musik kuat, kita kiblatnya harus ke bangsa sendiri. Ya, jadi Kesadaran itu yang iya. akhirnya. Eksotis. Ada lagi yang lucu nih. Ini baru aja nih, baru 2 minggu yang lalu. Saya kan ke Kalimantan. Ya. Diundang lah Hmm. segala macam orang-orang profesional di bidangnya gitu. Iya. Termasuk musik. Ah. Yang saya bingung nih di Kalimantan yang datang cuma Gilang Ramadan sendiri. Saya tanya sama yang panitianya, kok sendirian dia? Iya dia solo drum. Hah? Oh. Solo drum doang? Nggak pakai pengiring? Enggak. 1 jam dia main solo drum. Wah, ini aneh juga nih Kalimantan. Kalau piano solo oke lah. Iya, biasa. Ada lagu drum gue bingung nih. Iya. Ada lagi yang aneh-aneh. Iya. Di daerah lagi. Perkusi dia. Dia Perkusi. merespon suara bambu dipukul, batu dipukul, Iya. gua dikentong. Ya. Gue- Saya gue nggak nonton, gue cuma lihat posternya di hotel. Kok sendirian? Ya sendirian pak. Di solo drum. Hah? Orang Kalimantan Eksperimental. penuh ya, penuh lihat aja nonton tuh fotonya. Ya dia sudah pada tahap taraf jiwa yang berbicara, sehingga dia tidak bicara tempo lagi. Tempo dia sudah mengikuti. Prima vista ya, Iya. kalau beliau ya. Prima Vista itu baca not. Ya sudah lewat masa-masa itu. Iya. Tapi bermain Prima dengan vista. jiwa. Gue taunya zaman gue dulu ada majalah Vista. Akademis banget Prima Vista. Oke, Baca- itu bahasa akademis ya? Ya, dia kasih kertas isiin alat balok, dia langsung mainin walaupun nggak tahu lagunya. Oh gitu? Itu Prima Vista. Udah kayak Kiai kali ya? Iya. Baca Quran. kitab kuning. Kitab kuning bener. Kitab gundul. Bendul. Kiai itu ya? Ya, kiai udah kiainya tuh, kiai musik. Ngeri deh. Prima Vista itu namanya. Nah, apa Cak Wo, Ya. untuk musik jazz sendiri, dengan Anda sebagai pianis, Ya. itu kan mesti ada leadernya kan? Leadernya biasanya Di dalam ya. grup musik jazz Oh, pasti iya, ada iya. leadernya. Iya. Itu biasanya dari siapa? Pemain piano, gitar atau apa? Ya di antara itu, di antara mereka yang paling banyak nguliknya. Nah, kasusnya Slang gimana? Bim Bim sebagai drummer, dia nggak bikin notasi, tapi dia bisa jadi leader band. Nah, aneh nih. Mungkin ya dia yang mencipta lagunya. Ya mungkin dia punya leadership aja. Iya, Iya. iya. Karena kalau leader di band itu bukan hanya unsur musikalitasnya, tapi juga unsur human, unsur manajemen kali ya. Ya. Manajemennya, ya. Kebanyakan kekurangan band-band di kita itu mungkin unsur musikalnya yang oke, tapi unsur manajemen yang kurang. Itu mungkin. Oke, sekarang Anda udah 30 tahun berprofesi sebagai seorang pianis, 30 tahun lebih lah, 30 tahun lebih. Ya. Pertanyaannya simpel aja sih, sampai usia berapa Anda mengharapkan Anda bisa bertahan terus di Waduh, nggak bisa Bergaul dibatas. dengan piano. Nggak bisa dibatas, Bang. Hah? Nggak bisa dibatas. Ya. Kalau atlet kan ada batas, Ah. umur sekian gue pensiun lah gitu. Iya, iya. Kalau berkesenian mah ya seperti orang belajar dari apa? Inilah dari buayan kelebihannya musisi sama olahragawan. Olahragawan ada umur, ada batas. Lu nggak tahu diri, lu masih main basket. Tapi kan udah nggak bisa kayak dulu. Ya kan kalau internasional game gue udah. main game, main Bukan- basketnya maksudnya udah nggak- ngambok udah. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau seniman kan secara fisik nggak dilihat kan. Iya. Tapi kan Iya. keahlian bermain musiknya kan. Iya. Justru makin tua harusnya makin jadi gitu loh. Ya contohnya kayak Bill Saragi dulu. Nah, iya. Iya. Bill Saragi itu semakin tua suaranya bisa kayak Nat King Cole loh. Bisa Semakin kayak tua. Saya lihat dia di Australia tuh. Hah, Bill Saragi nih. bisa kayak Louis Armstrong lagi Bisa ya. kayak Louis Armstrong.
Bener. I see trees of Nah, green. itu dia. Dan entertainer dia. Iya, betul. Dia entertainer. Dia Asik, bisa iya, ngomong iya, sama iya. penonton. Asik, bahasa Inggrisnya juga bagus. Iya, karena di Australia kan. Di Australia benar. Memang pribadinya lebay juga gitu. Nah, Gaul. dia kalau Lost gue bilang gitu. bukan Iya, lebay. Lepas. Iya. Dia apa ya? Kalau di sport tuh ada yang namanya public player. Oke. Giving. Memberikan apa Jadi namanya? kalau gue hadir, penonton harus lihat gue, kira-kira gitu. Oke. Iya. Jadi sebelumnya gini, Cawo. Oke. Saya nggak tahu saya ketemu Anda kapan lagi, saya nggak tahu. Ya, Tapi satu saat saya harus lihat Anda main. siap. Nggak cuma di sini, di Oke. Anda show di mana gitu, undang-undang kita dong. Oke. Saya gila musik juga nih. Oke, siap. Terus sama saya di Cilegon yang saya lihat cuma yang depan saya ini nih. Kan bosen juga saya ngeliatnya, aduh. Kayak nggak ada lagi. Siap. Ya, Yuk. Cawo, Ya. sukses ya. Ya, amin. Terima Sukses. kasih. Pokoknya Oke. saya tunggu undangannya. Iya, Tapi ngomong-ngomong boleh dong. Oke, sukses juga buat lagi, Bang Ari. yang pada lagi makan nih. Oke. Ya kita tes lah. Oke, siap. Langsung Pukul- nih. Oke, Pukul closing 2 dulu. pukul, ya kan? Oke, ladies and gentlemen, the best musician from Cilegon, Cawo. Oke, demikianlah jumpa kita untuk siang hari ini bersama dengan Cawo, salah satu pianis yang beken di Cilegon juga di Banten. Untuk nonton keahlian Cawo bermain piano, datang aja ke Serang. Main di Serang 2 kali seminggu. Dari Soal Panas, saya kembali kepada Chef Haryo. Oke, Bung Ari, tadi sajian jazz yang mantap sekali. Jazz, ya? Jazz, man, di Kaibon ini. Dan saya pasti rajin ke sini dengerin Cak Tom main. Ya, buat teman-teman semua, nikmati musik jazz dengan makanan yang lezat dari Kaibon. Bersama saya Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.